Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat, NPM 20121542, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Khusus 2F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelayakan tahammul al-hadis atau syarat dan kelayakan ada al-hadis. Langsung saja, yaitu pengertian tahammul wal ada. Menurut bahasa, tahammul merupakan masdar dari fi'il madi tahmala yang berarti menanggung, membawa, atau biasa diterjemahkan dengan menerima. Berarti tahammul al-hadis menurut bahasa adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Sedangkan tahammul hadis menurut istilah ulama ahli hadis sebagaimana tertulis dalam kitab tafsir Mustalah hadis adalah tahammul artinya menerima hadis dan mengambilnya daripada syekh atau guru. Sedangkan menurut ada al-hadis menurut bahasa, al-ada adalah masdar dari al-ada'u yang artinya menyampaikan sesuatu pada orang yang dikirim kepadanya. Berarti ada al-hadis menurut bahasa adalah menyampaikan hadis, sedangkan ada al-hadis menurut istilah adalah meriwayatkan hadis dan memberikan pada para murid. Pengertiannya adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid atau proses mereportasikan hadis setelah ia menerimanya dari seorang guru. Karena tidak semua orang bisa menyampaikan hadis kepada orang lain. Dalam hal ini, mayoritas ulama hadis, ushul dan fikih memiliki kesamaan pandangan dalam memberikan syarat dan kriteria bagi pewarta hadis, yang antara lain adalah yang pertama, ketahanan ingatan atau informator. Kedua, integritas keagamaan yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas. Yang ketiga, mengetahui maksud-maksud kata yang ada dalam hadis dan mengetahui arti hadis apabila ia meriwayatkan dari segi artinya saja. Sifat adil ketika dibicarakan dalam hubungannya dengan periwayatan hadis, maka yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seseorang yang selalu mendorongnya pada melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya. Syarat-syarat perawi dalam tahammul al-hadis, yaitu yang pertama tamyiz. Syarat yang pertama perawi dalam tahammul al-hadis adalah tamyiz. Seorang yang belum balik boleh menerima hadis asalkan ia sudah tamyiz. Hal ini didasarkan pada keadaan para sahabat, tabi'in dan ahli ilmu setelahnya yang menerima hadis walaupun mereka belum balik, seperti Hasan, Husain, Abdullah bin Jubair, Ibnu Abbas dan lain-lain. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan seorang boleh bertahammul hadis dengan batasan usia. Qadliyat menetapkan batas usia boleh bertahammul adalah usia 5 tahun, termasuk hadis Nabi SAW. Abu Abdullah al-Juhairi mengatakan bahwa seseorang anak boleh bertahammul jika ia telah berusia 10 tahun. Sedangkan beragama Islam tidak disyaratkan dalam tahammul hadis. Adapun syarat berakal sehat sudah jelas disyaratkan dalam bertahammul al-hadis, karena untuk menerima hadis yang merupakan salah satu sumber hukum Islam sangat diperlukan. Oleh karena itu tidak sah riwayatnya seseorang menerima hadis tersebut ketika dalam keadaan tidak sehat akalnya. Syarat-syarat perawi dalam ada al-hadis. Yang pertama, Islam. Pada waktu periwayatan suatu hadis, seorang perawi harus muslim. Menurut ijma', periwayatan hadis oleh seorang kafir dianggap tidak sah, karena terhadap riwayat orang muslim yang fasik saja dimauqufkan, apalagi hadis yang diriwayatkan oleh orang kafir. Yang kedua, balik. Yang dimaksud balik adalah perawi cukup usia ketika ia meriwayatkan hadis, baik balik karena sudah berusia 15 tahun atau balik karena sudah keluar mani. Batasan balik ini bisa diketahui dalam kitab-kitab fikih. Yang ketiga adalah adil. Adil merupakan suatu sifat yang melekat yang berupa ketakwaan dan muru'ah atau harga diri. Sifat adalahnya seorang rawi berarti sifat adilnya di dalam riwayat. Dalam ilmu hadis, sifat adalah ini berarti orang Islam yang sudah mukallaf, yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kefasikan dan jatuhnya harga diri. Jadi syarat yang ketiga ini sebenarnya sudah mencakup dua syarat sebelumnya,
yaitu Islam dan balik. Oleh karena itu, sifat ini adalah mengecualikan orang kafir, fasik, orang gila, dan orang yang tidak dikenal. Yang keempat yaitu dobit. Dobit ialah ingatan. Seseorang yang meriwayatkan hadis harus ingat akan hadis yang ia disampaikan tersebut ketika ia mendengar hadis dan memahami apa yang didengarnya, serta hafal sejak ia menerima hadis hingga ia meriwayatkannya. Dobit oleh ulama hadis dibagi menjadi dua, yaitu dobit dolabtu as-sodri, yang itu dengan menetapkan atau menghafal apa yang ia dengar di dalam dadanya sekiranya ia mampu untuk menyampaikan hafalan tersebut kapanpun ia kehendaki. Yang kedua yaitu dolabul kitab, yang memelihara atau mempunyai sebuah kitab catatan hadis yang ia dengar. Kitab tersebut dijaga dan ditasheh sampai ia meriwayatkan hadis sesuai dengan tulisan yang terdapat dalam kitab tersebut. Kesimpulannya dari makalah saya yaitu dalam menerima hadis tidak disyaratkan seorang harus muslim dan balik, namun ketika menyampaikannya disyaratkan harus Islam dan balik. Maka diterima riwayat seorang muslim yaitu balik dan hadis. Maka diterima riwayat seorang muslim yang balik dari hadis yang diterimanya sebelum masuk Islam atau sebelum balik, dengan syarat tamyiz atau dapat dibedakan yang hak dan yang batil. Sebelum balik, sebagian ulama memberikan batasan minimal berumur 5 tahun, namun yang benar adalah cukup batasan tamyiz atau dapat membedakan. Jika ia dapat memahami pembicaraan dan memberikan jawaban dan pendengaran yang benar, itulah tamyiz dan mumayyiz. Jika tidak, maka hadisnya ditolak. Sekian presentasi saya. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.